Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berbicara terkait dengan pondok pesantren. Yang pertama, ada satu hal yang perlu kita syukuri. Tatkala kita memiliki keluarga yang itu sangat-sangat memperhatikan kaitan dengan agama. Maka tatkala seorang yang memiliki keluarga yang memiliki atau berusaha untuk berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, selalu ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting sekali. Jangan sampai kemudian nikmat tersebut hilang. Ghirah yang menggebu-gebu untuk menegakkan nilai-nilai keislaman kemudian hilang karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya alhamdulillah keluarga kami dari mulai anak yang pertama, kedua, ketiga, mereka semuanya masuk ke dalam pondok pesantren. Kemudian Muhammadiyah ketika itu. Kemudian keempat juga masuk ke pondok pesantren yang awalnya di NU, kemudian masuk ke Mahat Imam Bukhari, dan kemudian yang kelima saya. Dari mulai SMP, kemudian SMA, kita di pondok pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen. Ini sebuah kenikmatan yang patut saya syukuri, dan hendaknya kalau seandainya kita memiliki keluarga demikian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang paling penting yang tadi kita sampaikan, rasa syukur tadi. Pada part yang pertama kita menyebutkan hendaknya atau salah satu tips agar anak kita memiliki keinginan untuk mondok, maka mulai ajak mereka untuk keliling, untuk melihat kondisi di pondok pesantren. Karena hal tersebut akhirnya menjadikan saya ketika itu masih berumur atau berada di kelas 4 SD sudah minta menggebu-gebu untuk segera dimasukkan ke pondok pesantren. Bahkan ketika itu berpikir udahlah nggak usah sekolah SD, langsung aja mondok seperti itu. Tetapi tentu orang tua memiliki sebuah pandangan yang realistis, yang manfaatnya di kemudian hari. Maka kita dinasihatkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu jenjang SD sampai mendapatkan ijazah, kemudian baru melanjutkan ke jenjang SMP, dan itu bisa dilanjutkan dengan sambil mondok pesantren. Kemudian perlu kiranya orang tua tatkala mengajak mereka tidak hanya sekedar melihat-lihat saja, tetapi hendaknya melihat kondisi, melihat bagaimana asrama, melihat bagaimana kelasnya, melihat bagaimana kurikulumnya. Maka tatkala kami diberikan amanah untuk menjadi ketua PSB, kita sangat senang sekali. Dan akan kita jelaskan secara detail bagaimana kondisi di pondok pesantren yang saat ini kita berada di sana. Dan itu bukan suatu aib, tetapi ini sebagai persiapan untuk anak-anak kita. Salah satu contoh adalah tatkala kita di SD sangat-sangat minim sekali dengan bahasa Arab. Dan tatkala kita tanya di sini nanti pembelajaran yang menggunakan bahasa Arab, maka tatkala itu kita masuk ke TPA di sore hari setelah di pagi harinya kita sekolah formal. Dan sangat lucu sekali tatkala kita berada di kelas 4 SD, kita pengen di TPA, kita pengen minta enggak, pokoknya saya juga harus kelas 4. Dan ternyata qadarullah kita dimasukkan di kelas 1 di TPA tersebut. Karena memang melihat bagaimana kemampuan kita dari segi membaca Al-Quran, kemudian dari segi bahasa Arabnya. Maka ini penting sekali. Persiapan sebelum kita memasukkan anak-anak kita, dan sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kalau seandainya kita kok baru terbetik di anak kita di kelas 5 SD, maka segera kita berusaha untuk mengajari mereka. Kalau kita bisa sendiri mengajari mereka membaca Al-Quran, ajarkan. Kalau seandainya memerlukan orang lain untuk mengajarkan mereka, ya kita minta agar anak kita di privat. Kalau memang kondisi keuangan kita
tidak bisa memungkinkan untuk privat, maka masukkan ke TPA, dan banyak sekali cara. Jangan hanya terfokuskan pada satu cara saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan untuk part kali ini. Jangan lupa kenalkan anak-anak kita terkait bagaimana dunia di pondok pesantren. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.